Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Samping saya ya, ini adalah Ustadz Fahmi yang saat ini menjadi imam di Masjid Al-Falah. Al-Falah Philadelphia. Di mana masjid ini adalah masjid komunitas Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Ustadz ya. Siap. Ustadz, sebelum ke Amerika itu sejarahnya itu apa gitu biar para pendengar tuh tahu gitu loh. Jadi gini, sebelum saya pergi ke Amerika itu, saya tuh buat visa itu, Masya Allah. Jadi ziarah dulu ke makam-makam. Okay. Salah satunya makam Kiai Hamid Pasuruan. Setelah dari makam sana, saya langsung minta ridho sama ibu. Saya pokoknya minta ridho sama ibu tuh ya saya cium kaki ibu saya cuci, saya bersihkan, bahkan sampai kena dapat ciuman lah gitu, ciuman dari ibu saya di kening saya. Dan mungkin itu semua yang membuat saya dipermudah semuanya. Dipermudah. Iya, alhamdulillahnya. Dan juga ketika bikin visa, kita semua, saya deg-degan Pak. Ini udah frustasi aja ini, kayaknya di depan saya ini semuanya dapat kartu warna pink tuh, kertas warna pink semuanya. Saya sudah pasrah aja karena saya jujur saja dalam bahasa Inggris juga tidak terlalu mumpuni Pak gitu. Jadi pada saat saya datang, ternyata pas lagi ditanya, entah kenapa pas lagi ditanya cuma 2 pertanyaan. Pas lagi ditanya 2 pertanyaan, yang pertama, kamu mau ngapain di Amerika? Yang kedua, setelah itu kamu pakai biaya siapa? Nah, entah kenapa setelah itu datanglah entah itu manajernya, ngobrol lah tuh sama yang nanya sama saya. Ngobrolnya lama sekali Pak. Gitu. Akhirnya saya cuman senyum aja di depan mereka yang sedang ngobrol itu kan, yang mau wawancarai saya. Setelah lama ngobrol, tahu-tahu dia menghadap ke saya, langsung ambil kertas putih, diberikanlah saya kertas putih, dan dia bilang welcome to America. Alhamdulillah. Tapi sempat jawab juga gak tadi pertanyaan, dijawab nggak? Ya tentu saya jawab. Saya sih ngambil trik yang ada ya. Saya lihat sebelum membuat visa itu saya selalu lihat trik-triknya dulu Pak. Trik yang ada di TikTok, trik di Instagram, cara membuat visa untuk seperti kita ini tuh kita bilangnya ya liburan Pak. Gitu loh ya. Jadi kita niatnya vacation dan pakai uang siapa ya, uang kita gitu. Ya ada sedikit kebohongan di sana, misalnya kayak gaji, kayak saya kan jujur aja Pak, di Indonesia itu saya cuman guru Pak, guru yang dihargai dengan 600.000 sebulan. 600.000 sebulan. Dan itu makanya untuk orang kaya saya, mana mungkin sih saya bisa ke Amerika, gaji aja 600.000, udah punya uang 600.000, itu juga sisa 400.000 kasih ke ibu, 200.000 buat saya jalan, servis motor. Ganti guru tetap atau guru? Enggak, guru SD honorer. Honorer. Memang dari dulu bekerja sebagai guru? Ya dari dulu. Jadi gini, saya tuh pengabdian, setelah pengabdian, jadi gini, awal mula karir saya itu saya jadi marbot dulu. Jadi apa? Marbot masjid gitu. Jadi tapi sebelum jadi marbot saya tuh pengusaha Pak, entrepreneur jualan pentol lah. Alhamdulillah. Jualan pentol. Iya, jualan pentol yang dicolek-colek. Iya. Pakai gerobak atau pakai? Saya waktu itu pakai motor. Sekolah-sekolah. Iya, ke sekolah-sekolah, dan juga waktu itu sempat udah gempar, alhamdulillah gitu, Allah memberikan rezekinya dari situ. Ternyata Allah ngasih ujian COVID. Jadi kita down dan cuma bangkrut juga itu, Masya Allah kata saya. Akhirnya dari situlah saya langsung jadi marbot. Gitu. Terus saya dengar sebelum ke Amerika tuh juga ke pesantren ya. Terus iya. Sama itu jawabannya tuh. Saya minta, itu tuh waktu itu Masya Allah itu. Jadi gini, waktu itu saya itu minta restu sama guru saya. Assalamualaikum Kiai. Ini sebelumnya saya izin mau bikin visa, minta doanya Kiai. Minta doanya biar dipermudah bikin visanya. Gitu. Kiai saya tuh nyangkanya apa? Kiai saya nyangkanya mau umroh nih anak gitu kan. Disangkanya mau umroh gitu. Ya insya Allah lancar insya Allah udah gitu. Ya udah. Ya makasih ya. Akhirnya ke Kiai selanjutnya, Kiai ini saya mau bikin visa Kiai, minta doanya mudah-mudahan lancar Kiai. Iya udah, pokoknya intinya saya ke 3 Kiai saya minta doanya. Setelah itu ya udah, akhirnya saya buatlah tuh visa. Alhamdulillah itu, makanya mungkin salah satunya ya ziarah, minta restu orang tua, doa dari guru, udah itu sih. Itu luar biasa ya. Untuk mendapatkan visa juga banyak
doa-doa dari orang tua juga. Alhamdulillah gitu. Dan juga ya nggak cuma orang tua sih, kakak saya semuanya juga ikut mensupport. Bahasanya kayak seperti saya ini sebelum ke Amerika saya transit di Mekah, di Jeddah. Itu selama 4 hari. Transit loh Pak, kan gitu. Nah, kakak saya yang nyariin tiketnya itu. Nah, kakak saya cariin tiketnya. Akhirnya kamu mau transit di Mekah berapa hari? 2 hari apa 4 hari? Daripada 2 hari, tanggung Pak, mumpung di Jeddah dekat sama Masjidil Haram, dekat sama Madinah, itu kesempatan saya buat pergi umroh. Jadi saya transit 4 hari di Mekah itu saya ke makam Rasul. Setelah ke makam Rasul saya bisa jalanin umroh. Alhamdulillah umrohnya 3 kali. Dan setelah umroh baru saya bisa lancar ke Amerika. Dan bahkan yang lebih hebatnya lagi, ketika saya ke Amerika ini, orang-orang pada sibuk sama pertanyaan imigrasi. Ya. Sedangkan saya ketika saya masuk di tempat imigrasi itu cuman ngasih paspor, foto, setelah itu dikasihkan lagi paspornya. Nggak ada pertanyaan sama sekali. Masya Allah, lancar banget. Alhamdulillah. Berkah semuanya itu sih. Alhamdulillah. Ustaz, ini ngomong-ngomong kan ini udah cerita sekelumit di Indonesia ya. Iya. Pengen denger cerita waktu ke Amerika. Perjuangan Ustadz sampai di Amerika tuh pengen denger juga nih. Gimana nih Ustadz perjuangannya? Jadi pertama saya tuh langsung dari Jeddah, habis itu langsung ke Amerika, ke JFK. Nah setelah JFK itu saya masih buta arah, nggak tahu, namanya juga pertama kali keluar negeri kan. Pertama kali nginjek namanya Amerika. Setelah itu saya langsung kesasar Pak di stasiun namanya Penn Station, saya itu ingat banget tuh. Itu waktu saya nelpon, gimana ini aku nyasar di Penn Station ini gimana? Sedangkan kakak saya juga nggak tahu. Akhirnya dipesankan lah namanya bis Flexbus. Nah Flexbus itu saya juga nggak tahu stasiunnya di mana, orang saya di stasiun kereta bukan stasiun bis. Gitu. Akhirnya yaudahlah coba keluar dulu, cari jalan keluar, jalan keluar stasiun. Setelah itu saya pesen coba lihat di Uber, aduh Flexbus ternyata jauh juga. Nah ternyata ketika saya mau pesan itu Uber, sebelum memesan saya tuh sama Allah diarahkan nengok ke kanan, ada tulisan Flexbus. Ternyata itu Pak stasiun apa? Dekat sekali ya. Dekat sekali, jadinya nggak usah lah pesen ini, langsung aja saya jalan kaki ke sana. Akhirnya alhamdulillah saya on time dan alhamdulillah saya bisa sampai ke Philadelphia dulu gitu. Philadelphia. Awal saya sampai Philadelphia, saya di sana itu masih punya air zam-zam. Jadi ini cerita saya ini bertemu sama orang Masjid Al-Falah dulu nih, gitu. Saya masih bawa zam-zam kan Pak. Waktu itu saya ke Philadelphia itu saya ke rumah teman saya, gitu loh. Di rumah teman saya itu saya ditampung. Akhirnya saya waktu sebelum ke Amerika saya searching di Facebook Al-Falah Philadelphia. Nah itu dia. Akhirnya alhamdulillah zam-zam masih ada. Saya bawalah zam-zam itu. Waktu itu ba'da subuh hari Sabtu. Nah itu saya ingat banget tanggal 11 November kemarin. Gitu. Itu saya ke sana, langsung saya bagi-bagikan zam-zam ke jamaah. Dan disitulah awal mulanya saya masuk ke grup Al-Falah. Gitu. Setelah itu setelah itu teman saya ngasih saya kerjaan di Denver, Colorado. Jadi tempatnya dingin dan masya Allah, di situ saya benar-benar kata teman saya, udah tenang aja kamu di sana, pekerjaan kamu nyaman, aman, enak. Dia bilang kayak gitu kan, nyaman, aman, enak. Kenyataannya pertama kali datang ke sana waktu dijemput sama yang punya itu, disuruh kerja. Habis disuruh kerja saya sangka dapat tempat tinggal yang enak Pak. Ternyata saya tuh ada di seperti ruang tamu, cuman ruang tamunya itu ruang tamu yang nggak ada apa-apanya Pak. Dan saya disuruh tidur di situ. Posisinya salju tebal dan di ruang tamu itu tidak ada heater. Sedangkan 2 teman saya yang sudah kerja mungkin lama di sana, mereka dapat kamar masing-masing dan di kamarnya hangat. Gitu. Itu dia. Nah, sebenarnya ini saya belum cerita sama keluarga saya. Awal saya ke sana waktu saya tidur, itu saya tuh tidur di sana pulang jam 10. Bangun karena saya kedinginan, hampir hipotermia. Kaki saya kaku Pak. Saya tuh ke kamar mandi. Untung pada saat ke kamar mandi saya merangkak itu Pak, karena kaki saya benar-benar nggak bisa digerakin Pak. Gitu. Saya merangkak. Nah setelah saya merangkak, bathtubnya saya set kerannya air hangat.
Oke. Jadi saya sungguh kungkum. Iya, jadi tapi saya posisinya saya nunggu di situ, posisi kaki benar-benar masih dingin banget. Saya udah baca syahadat, syahadat berkali-kali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sangka ya mungkin akhir dari kehidupan saya tadinya gitu loh. Karena emang benar-benar kaki itu udah nggak bisa. Ini pertama kalinya saya ngerasain namanya kedinginan. Wah, gitu. Jadi nggak sempet ini, artinya itu dikasih yang layak gitu. Enggak. Jadi bosnya itu memang suka muji, tapi dia kurang respect lah sama kitanya gitu loh. Nah, itu satu. Akhirnya saya berendam lah tuh di dalam bathtub itu. Saya alhamdulillahnya pada saat berendam di bathtub, saya dikasih tidur sama Allah. Dari jam 3, ini bayangin loh di dalam air. Dari jam 3 saya kebangun jam 5. Itu 2 jam saya berendam di air sambil tidur. Karena saking ini ya, kedinginannya. Jadi pada saat itu yang penting pada saat jam 5 saya bangun-bangun, saya melihat badan saya, kaki saya semua sudah keriput, tangan saya sudah keriput gitu. Akhirnya saya berdiri dan saya melakukan sholat subuh. Nah, itu yang membuat saya saya sepertinya nggak nyaman gitu loh. Saya cuma bertahan selama 10 hari di sana karena kerja. Kerjaan gimana? Kerjaan restoran gitu. Saya tuh nyaman atau gimana tuh? Untuk masalah pekerjaan, maaf bukannya mungkin pada saat itu bos saya itu terlalu berharap banyak sama saya, jadi saya dikasih pekerjaan yang sangat banyak gitu. Mulai dari dishwasher, kitchen helper, busboy, bahkan server, bahkan sometimes aku dijadiin koki juga gitu loh. Jadi semua pekerjaan dilahap sama aku. Sedangkan ya seperti itu. Ketika aku pulang itu menurutku this is not good for me gitu loh. Iya, jadi karena tempatnya tidak bagus buat saya lah gitu. Akhirnya ketika di hari ke-9 tangan saya mati rasa karena saya mungkin kecapean kali ya gitu. Hari ke-9 kecapean, mati rasa. Akhirnya pada saat hari ke-10 ada teman saya yang bilang, kamu mau kerja nggak di hotel? Di mana ternyata? Di Wyoming. Wah, ternyata di Wyoming jauh lebih dingin daripada Denver gitu. Nah, akhirnya cuman saya waktu itu saya nggak tahu dan teman saya bilang, ini yang punya hotel orang Pakistan, orang Muslim gitu. Dan kamu kalau mau sholat itu dibolehkan. Nah, kenapa saya pengennya kayak gitu? Karena waktu di restoran itu saya nggak dibolehin sholat gitu loh. Karena itu makanya ya udahlah. Akhirnya pada saat itu juga saya pergilah ke Wyoming dengan dapat uang dari bos saya itu $700. $700 selama 10 hari. Dan itu saya tuh gini, saya tuh beranggapan bahwasanya tenang aja di Amerika itu kalau udah dapat kerja tinggal kerja aja. Akhirnya $500 nih saya kirim ke Indonesia buat ibu saya gitu. Buat ibu saya sisa 200 kan. Sisa 200 saya pakai itu uang 200 buat beli tiket bus ke Wyoming. Nah, alhamdulillah pas lagi ke Wyoming itu ya kita nyampe seharian lah Pak gitu. Waktu itu hari Senin berangkat, Senin malam kita sampai. Nah, pada saat Senin malam keesokan harinya bosnya pun datang. Pada saat bosnya datang, ternyata dia minta surat gitu loh. Intinya syarat untuk kerja lah. Dan di situ kan kita nggak punya sama sekali surat itu kan. Akhirnya kita ditolak mentah-mentahan. Wow, sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan. Ditolak mentah-mentah. Nah, dari situlah saya langsung merasa, ya Allah ya Rabb, gimana ini gitu. Kepada siapa lagi saya minta kalau nggak sama Allah kan Pak ya gitu. Akhirnya ternyata alhamdulillahnya pada saat itu saya minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami pertemukanlah saya dengan orang Indonesia yang baik gitu. Alhamdulillahnya tahu-tahu Pak saya jalan Pak nyari masjid, perjalanan hampir 1 jam gitu. Itu pada saat hari Jumat, saya pokoknya niatan pengen Jumatan karena di restoran sebelumnya saya nggak bisa Jumatan. Ya, saya perjalanan ke masjid, sudah sampai masjid, sholat Jumat. Nah, pada saat sholat Jumat itu ternyata saya lihat kanan kiri itu semuanya bule Pak, gitu, bule, dan saya minta sama Allah, ya Allah pertemukanlah hamba dengan orang Indonesia ya Allah gitu. Karena jujur aja kan posisi bahasa Inggris saya nggak terlalu baik gitu. Akhirnya adalah Allah tuh mendatangkan orang Indonesia itu Pak ke salah satu di masjid saya itu Pak. 2 orang datang, lalu 2 orang itu
pada saat 2 orang itu datang ngobrol, awalnya cuma ngobrol-ngobrol aja mereka. Akhirnya saya dengar, wah pakai bahasa Indonesia gitu. Pada saat pakai bahasa Indonesia, saya langsung ngadep belakang, langsung orang Indonesia ya Mas. Akhirnya saya curhat masalah saya. Setelah saya curhat masalah saya, akhirnya alhamdulillahnya orang ini membantu saya Pak. Gitu. Akhirnya mereka berdua ini kerjanya di hotel gitu loh, kerjanya di hotel. Akhirnya mereka pick up saya, udah Mas tinggal dulu aja di tempat kita gitu. Oh di hotel ya? Iya, tinggal dulu aja di tempat kita. Akhirnya pada saat tinggal di tempat mereka, nah salah satu masnya ini tuh nawarin, kamu mau kerja part time nggak gitu, ikut saya yuk gitu. Akhirnya dari situ saya dapat uang, terkumpullah uang saya cukup untuk membeli tiket ke Philadelphia. Alhamdulillahnya lagi kita beli tiket ke Philadelphia. Waktu itu dijanjikan selama 3 hari dari Wyoming ke Philadelphia. Ternyata waktu itu badai salju besar Pak, gitu. Jadi otomatis bis semuanya delay. Gitu. Nah setelah delay, nah itu kita nyampe Chicago tuh Pak, delaynya tuh Pak. Jadi kita disuruh benerin tiket, ternyata tiketnya itu bisanya keesokan harinya. Jadi waktu itu hari Kamis, dan sedangkan kita tuh di hari Rabu tuh bener-bener kosong tuh Pak. Nggak ada namanya naik. Nah dari situ kita mau tidur di stasiun nih Pak, stasiun bis itu Pak. Itu semua kan kiri tuh orang-orang seperti maaf ya seperti homeless lah gitu. Jadi kita duduk bahasa senderan di sana aja, diliatin sama mereka gitu. Dan itu posisi seram. Akhirnya saya ya Allah pengen keluar. Pengen keluar dari stasiun. Delala sebelum keluar dari stasiun saya ngeliat orang Indonesia lagi main handphone. Perempuan sih ini gitu loh. Kok tahu Indonesia? Karena wajahnya wajah lokal Pak, wajah lokal gitu. Belum pakai kerudung gitu loh kata saya. Assalamualaikum, Indonesia ya? Ah iya gitu. Nah akhirnya saya cerita lah masalah saya ini, saya dapat delay gitu. Delay selama sehari, saya nggak tahu mau tinggal di mana. Sekiranya boleh nggak saya izin tinggal di rumahnya kakak dulu gitu. Aduh gimana ya, saya suami saya ini nih nggak bisa nerima orang gitu loh. Kalau gitu gini aja, saya punya voucher tiket, kamu saya pesenkan tiket hotel ya gitu. Jadi iya di pertemuan itu langsung tahu sama Allah itu dikasih orang baik gitu loh, orang baik yang di luar apa ya bahasanya, maaf ya kan nggak ada loh masa orang tahu-tahu nggak kenal tahu-tahu udah ngasih hotel. Tapi ini mereka ngasih hotel gitu loh, bukan ngasih hotel menyewakan hotel, kamar akhirnya. Dan itu nggak jauh Pak dari stasiun, cuma 4 blok. Ya Allah kata saya, alhamdulillah ini beneran Kak. Iya nggak apa-apa pakai aja, lagi pula saya sama suami saya juga nggak bakalan bisa kesana sih gitu. Soalnya dengan kesibukan kita dan ini udah mau expired, mungkin rezekinya Mas lah. Alhamdulillah kata saya. Ya Allah makasih banyak. Akhirnya nginep saya di hotel selama 1 hari. Akhirnya keesokan harinya di hari Kamis kita berangkat. Nah di hari Kamis berangkat, Jumat kita sampai di Philadelphia. Alhamdulillah udah pada saat nyampe di Philadelphia. Disitulah momentum yang benar-benar kalau misalkan hikmah dari delay itu apa? Karena gini, imam di Masjid Al-Falah sebelumnya itu mau pulang di hari Sabtu. Kalau misalkan saya datangnya di hari Rabu, kemungkinan saya takutnya mungkin buat imamnya nggak nyaman ketika saya berada di sana, atau mungkin saya sendiri nggak nyaman takutnya gitu. Akhirnya alhamdulillah sama Allah dikasih delay selama segitu. Di hari Jumat saya sampai, keesokan harinya imamnya pulang. Dan alhamdulillah saya dapat fasilitas kamarnya dari beliau gitu. Alhamdulillah, jadi semuanya masya Allah lah. Pengaturannya jadinya seperti itu. Jadi sama Allah semuanya alhamdulillah saya berjalan dipermudah. Walaupun ada sedikit, kalau kata saya ini bukan ujian tapi jalan-jalan keliling Amerika. Jadi gini Tat, terima kasih Tat ya cerita story ya perjalanan Ustadz dari Indonesia sampai ke Amerika. Dan ini membuat kita itu ternyata perjalanan itu kadang dianggap kita mudah. Pada saat dilakukan itu pasti juga ada tantangan. Betul sekali. Nah tergantung tantangan kita bisa melakukan dengan ikhlas dan sabar. Kalau kita ikhlas dan sabar, insya Allah juga akan menemukan orang-orang baik di sekeliling kita. Betul sekali. Dan Mas terima kasih Tat ya, ceritanya sungguh sangat inspiratif bagi saya ya. Tat, sekarang ini kan Ustadz sudah sampai di Philadelphia dan menjadi imam di Masjid Al-Falah. Yang luar biasa lagi salah satu sekalian, ternyata kiprah
Ustadz Fahmi ini bukan hanya sekedar tinggal di Philadelphia, tapi juga mensiarkan ya. Menjadi mensiarkan. Juga pernah di mana mimpin doa, bukan mimpin ya, di gereja kan? Iya, waktu itu kita takziah. Teman kita sesama muslim waktu itu. Sesama muslim wafat. Gitu, wafat dan berdoa di. Ya, kita pimpin doa, bahasanya tahlilan, Pak. Gitu. Kita tahlilan di gereja itu. Masa gitu. Tahlilan di gereja ya. Iya. Dan yang audiensnya juga selain orang Indonesia juga mayoritas orang Amerika. Wah, luar biasa. Jadi semuanya bule, dan itu kita tunjukkan bahwasanya Islam itu bukan agama yang radikal gitu. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Matur banget. Nah, untuk sesi selanjutnya sambung dalam sesi kiprah Ustadz Fahmi dalam mensiarkan agama Islam di Amerika. Terima kasih sahabat-sahabat yang telah menonton video ini, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.